ya yang begitu-begitu memang harus ditindak ya, tidak hanya meresahkan para pengusaha saja tapi juga masyarakat sekitar yang berpotensi bentrok dengan sejumlah ormas tersebut. Tadi yang menarik Mas Hariko disampaikan oleh Pak Trubus adalah ini tidak hanya dilakukan oleh para ormas yang sipil saja, tapi juga ternyata ada pula mereka yang kemudian juga meminta apa ya sebetulnya pungli atas nama THR, tapi juga ternyata aparat begitu Mas Hariko. Ya, Mbak Maria, Presiden kita Bapak Prabowo Subianto sudah tegas ya, mengatakan tidak ada yang kebal aturan. Di zaman pemerintahan Pak Prabowo, bahkan yang imigrasi kemarin, pungli langsung dinonaktifkan, 71 orang pegawai imigrasi. Disampaikan oleh Bapak Agus Adrianto dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kemudian dukungan juga dari legislatif, dari Bapak Sufmi Dasko Ahmad, beliau mengatakan ini pelajaran, jangan sampai instansi lain juga melakukan hal yang sama. Kemudian juga ada oknum polisi kemarin di salah satu Polda melakukan pemerasan, juga dinonaktifkan. Intinya tidak ada yang kebal aturan. Mengapa hal ini penting? Karena memang ini berdampak terhadap kepentingan nasional kita. Ini bisa merugikan negara ratusan triliun. Jadi memang Presiden tegas mengatakan hal ini. Sekali lagi tugas pemerintahan adalah menjamin, melindungi keamanan setiap warga negara. Itu dia, bagaimana caranya memberikan rasa aman kepada masyarakat termasuk juga pengusaha Mas Hariko? Ya itulah mengapa Presiden memerintahkan TNI dan Polri dan Kejaksaan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan pungutan liar. Kajiannya sudah ada, kita tidak perlu kaji lagi, sudah banyak bantuan dari media termasuk TV One, sudah dijelaskan berapa triliun kerugiannya. Jadi sekali lagi untuk saudara-saudara kami yang melakukan pungutan liar, memang ada kenikmatan, ada kebanggaan pada sejam atau 2 jam pertama. Kita merasa jagoan, kita mendapatkan uang misalnya 2 juta, 3 juta. Tapi setelah itu akan ada tangisan, akan ada kekecewaan, akan ada duka yang mendalam. Karena para pengusaha yang diperas itu, dia merasa tidak nyaman, tidak aman, kemudian mengatakan kepada teman-temannya. Akhirnya usaha itu tutup, orang di PHK. Nah ini bedanya antara berita pemerasan, berita pungli dengan kejadian lainnya. Bedanya apa? Kalau kejadian lain misalnya ada kecelakaan di Jakarta, orang tidak menganggap di tempat lain ada kecelakaan. Tetapi kalau berita pungutan liar, kalau tersebar dengan masif, itu orang merasa satu Indonesia tidak aman. Padahal kan faktanya tidak seperti itu. Kita ramah investasi. Itu dia. Jadi sekali lagi, jangan kita saudara-saudaraku para oknum ormas ini yang kami cintai, sekali lagi Presiden sudah tegas, sudah disampaikan TNI dan Polri dan Kejaksaan akan melakukan tindakan yang tegas terhadap siapapun yang melakukan pungutan liar maupun pemerasan. Siap-siap saja karena pidana menanti mereka begitu ya Mas Hariko ya. Tapi pertanyaannya begini, kalau tadi sampaikan TNI, Polri siap menindak tegas hal ini artinya harus ada laporan. Tapi nampaknya para pengusaha kita takut melapor begitu Pak Sutrisno, betul tidak sih Pak? Kenapa kemudian para pengusaha ini justru takut melaporkan aksi-aksi semacam ini kepada aparat penegak hukum? Pak Sutrisno. Ya nggak takut. Kenapa mesti takut? Kita ya lapor aja, tapi seringkali laporan itu tidak mendapatkan respon yang memadai. Tapi satu lagi tadi ya, saya tadi agak kurang nyaman ya ketika diusulkan pungutan-pungutan itu perlu diatur dengan peraturan. Peraturannya sudah jelas kok, yang boleh memungut itu negara. Tidak ada di luarnya yang boleh memungut. Nanti kalau LSM yang mau minta duit aturannya begini itu artinya kan membolehkan. Ini sekarang tinggal tegakkan aja aturan. Itu sudah benar itu TNI Polri ditugaskan untuk menegakkan aturan. Aturannya jelas bahwa LSM atau apapun namanya itu tidak ada yang mempunyai hak untuk mengambil uang secara paksa gitu. Tapi kalau orang sukarela ngasih ya oke, tapi kalau itu jangan dijadikan kewajiban ya. Jadi sekali lagi tolongin lah, ini bukan soal mau diatur atau apa, aturannya udah tegas, yang penting penindakannya aja dilakukan. Aparat di bawah itu
Ya kalau memang menemui itu dilaporin ya tindak gitu. Seringkali kan laporan hilang begitu saja itu. Itu yang ternyata dirasakan oleh para pengusaha, Pak Trubus. Iya, memang saya melihat gini, karena kan kalau Pak Sutrisno ini yang ditekankan kan untuk ormas sama ini LSM. Tapi kan persoalan permintaan itu tidak hanya dari mereka, ada dari oknum lain, non gitu lah, non LSM dan ini juga meminta. Alah, karena kalau memang aturan itu mau ditegakkan semua ya aparat kan. Nah ini kan ada oknum aparat juga minta. Nah ini kan sesuatu yang harus juga dibenahi. Nah supaya ada aturan yang jelas untuk menindak dan ada follow up-nya. Karena selama ini kan memang laporan ya nggak mungkin kalau misalnya jeruk minum jeruk kalau sesama mereka kan nggak mungkin untuk menindak. Nah ini kan sesuatu yang harus menurut saya harus ada payung hukum yang jelas. Karena apa? Karena selama ini payung hukumnya cuman 368 itu kaitannya kalau memaksa, kalau tidak ada memaksa sukarela ya sudah, berarti kan istilahnya ya fine aja lah gitu. Oke, kan gitu. Respon Anda Pak Sutrisno? Ya? Ya respon Anda Pak, karena ya, memang ya. Oh iya, itu ya namanya ASN atau apa dari aparat setempat yang nggak boleh intinya minta itu gitu loh. Itu aturannya begitu. Tapi kalau ada orang memberi ya namanya orang memberi itu sih nggak ada masalah. Tapi memberi itu juga untuk apa juga kan gitu ya. Jadi kalau emang tidak boleh sekarang gratifikasi kan jadi masalah. Orang aparat sudah memang tugasnya menegakkan itu, menerima pemberian dari pengusaha itu gratifikasi. Ya nggak dibenarkan juga. Gitu. Oke. Kalau tadi sampaikan. Saya kira menurut saya aturannya udah jelas kok. Aturannya sudah jelas, tapi implementasi penindakan di lapangannya, Mas Hariko, ya masih kemudian dikomplain oleh sejumlah pengusaha. Iya, kita udah sama-sama melihat selama lebih kurang 1 minggu ini banyak sekali penindakan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap oknum organisasi kemasyarakatan. Bahkan ketika saudara kita ini mengaku kami jagoan di sini, tetap ditindak. Tidak ada orang yang jagoan kita ini negara. Karena udah viral dulu Mas, kalau yang nggak viral gimana tuh? Ya tidak, semuanya ditangani. Jadi sama-sama ya, jadi presiden kita ada 2 yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden. Yang pertama kita jaga kerukunan, yang kedua pemerintahan yang bersih. Nah pungutan liar, pemerasan ini sudah mengakibatkan banyak orang yang tidak rukun. Bentrok, bahkan ada yang meninggal seperti tadi. Nah biasanya ini kan mengatasnamakan hari besar nasional dan hari besar keagamaan. Nah justru di sini yang ironinya, itu dia. Jangan sampai kita menodai kesucian hari-hari besar agama ini, kemudian memeras para pengusaha atau memeras siapapun. Intinya Presiden, pemerintah ingin melindungi seluruh masyarakat. Sepakat. Apabila ada yang merasa tidak terlindungi, dilaporkan. Apabila laporan itu tidak ditindaklanjuti, silahkan disampaikan. Dan sudah banyak bukti-bukti ketika laporan itu tidak ditindaklanjuti, justru pihak yang aparat tersebut yang diberikan teguran, bahkan ada yang dinonaktifkan. Artinya tanpa pandang bulu, yang salah kemudian harus segera ditindas kalau kata Pak Prabowo di situ. Mumpung ada Mas Hariko di sini, Mas. Luar biasa. Itu dia. Mungkin bisa memberikan juga himbauan begitu ya kepada para pengusaha, menghitung hari ini sekitar 9 hingga 10 hari lagi menjelang Lebaran untuk kemudian tegas begitu, jangan diberi kalau ada hal-hal semacam ini. Silakan Mas Hariko. Tadi kami sudah melihat tidak ada ketakutan ya. Sudah terbukti, tidak ada ketakutan dari ibu dan bapak kita para pengusaha untuk melaporkan. Dan kami punya catatannya di media, bahkan disampaikan langsung secara terbuka di media bahwa kami menjadi korban pemerasan. Artinya tidak ada ketakutan. Kalau tidak ada ketakutan, artinya ada kepercayaan terhadap aparat untuk melakukan tindakan tegas. Dan sekali lagi, ini kerugian kita bisa triliunan, potensi kerugian akibat ketidakpercayaan para pengusaha dan investor ini bisa triliunan, tidak sebanding dengan uang yang diperas itu. Dan kami sekali lagi kepada ibu dan bapak, takut untuk ancaman itu ya. Jangan takut. Pada ibu dan bapak, para oknum ormas yang melakukan pemerasan, mari kita seperti yang disampaikan oleh Presiden, kita ini satu bangsa, kita ini saling memajukan, saling membahagiakan, jangan saling menyakiti. Karena yang akan menjadi korban justru akan lebih banyak lagi. Kita optimis. Investasi kita akan terus berjalan, lapangan kerja lewat makan bergizi gratis, lewat Danantara,
lewat Koperasi Merah Putih. Dan jangan lupa, yang terakhir ini, ada satu obrolan di masa Idul Fitri. Nah, jadi di masa Idul Fitri itu biasanya kan suka bertanya tuh, Apa tuh? udah kerja apa belum? Ya kan? Kemudian udah nikah apa belum? Ya. Nah sekarang ada satu pertanyaan yang harus ditanyakan saat silaturahmi Lebaran, yaitu sudah cek kesehatan gratis apa belum? Karena pemerintah punya program cek kesehatan gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nunggu ulang tahun dulu ya Mas Hariko ya? Sekarang tidak perlu menunggu ulang tahun. Oh, oke, kabar bahagia itu. Terima kasih Mas Hariko. Terakhir mungkin Pak Sutrisno, ada yang ingin disampaikan mumpung ada perwakilan dari kantor komunikasi Presiden di sini. Silakan Pak Sutrisno. Ya itu sudah benar tadi yang disampaikan bahwa aparat harus bergerak, kemudian kalau ada laporan juga direspon dengan baik. Sebenarnya kita sederhana aja, kalau aturan ditegakkan dan implementasinya itu wujud di lapangan, saya kira itu sudah itulah yang kita harapkan. Ya, saling percaya sebenarnya ya kalau kemudian memang berbagai aturannya ditegakkan secara jelas, karena sayang sekali wamen investasi kita pun juga geram melihat berbagai aksi ini karena itu tadi mengancam perekonomian bahkan hingga investasi yang justru harusnya memajukan Indonesia. Terima kasih banyak Mas Hariko, Pak Trubus terima kasih waktunya bersama kami. Pak Sutrisno terima kasih banyak telah bergabung bersama dengan Apa Kabar Indonesia Malam.